Ya, salam jumpa semuanya. Dan mari kita belajar bersama Katekismus Heidelberg. Ya, bentar saya share screen. Katekismus Heidelberg. Ya, kita sudah sampai kepada sesi yang baru. Ya. Nah, yang lalu kita membahas mengenai 63 ya, tentang upah atau ganjaran bagi kita yang sudah melayani Tuhan. Lalu kita sudah menuntaskan bahwa semua itu dalam anugerah Tuhan semata-mata. Bukan karena kita mampu berjasa di hadapan Tuhan. Ya, saya melihat masih ada ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa jasa kita itu diperlukan oleh Tuhan. Ya. Atau bahkan yang lebih lucu adalah Tuhan membutuhkan kita. Sehingga jasa-jasa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Itu semua spiritnya spirit humanisme. Spirit antroposentris. Kita bisa berjasa kepada Tuhan. Kita bisa memberi hutang kepada Allah. Tuhan membutuhkan kita. Tuhan tidak bisa hidup sendiri tanpa kita. Luar biasa. Ya, ini adalah pandangan-pandangan antroposentris yang menekankan jasa manusia. Dianggap manusia itu punya kekuatan atau potensi dari dirinya sendiri untuk dipersembahkan kepada Allah. Ya, manusia punya kepandaian, manusia punya pikiran, manusia punya tenaga yang kita bisa hadiahkan kepada Tuhan. Luar biasa. Ya, kenapa saya kritik pendapat-pendapat ini? Karena Alkitab sendiri yang memaparkan kepada saudara dan saya. Ya. Ada firman yang bunyinya demikian. Saya enggak terlalu ingat ayatnya di mana, tapi bisa saya cari. Ya, ayatnya itu berbunyi kira-kira seperti ini. Apa yang Anda miliki yang Anda tidak memperolehnya. Itu di 1 Korintus. Ya, saya ulangi. Apa yang Anda miliki yang Anda tidak pernah menerimanya. Mengerti maksudnya ini? Saya ulangi, apa yang Anda miliki yang Anda tidak pernah menerimanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang saudara sekarang miliki itu, ya apapun yang saudara miliki itu, entah itu rumah Anda, harta Anda, ya kepandaian Anda, ya entah itu suami atau istri atau anak, ya atau ya prestasi-prestasi Anda. Semuanya yang ada pada Anda itu, apa yang saudara miliki itu, yang saudara tidak pernah menerimanya. Artinya, yang saudara itu hasil dari murni dari kemampuan Anda asli.
produk Anda murni dari diri Anda asli. Yang Anda tidak pernah menerima dari luar. Semua produk Anda sendiri. Ada yang asli dari produk Anda sendiri. Ya, kalau ada orang ngomong, ada Pak. Ya buktinya saya ini cari uang tuh dari nol Pak. Saya dulu tidak memiliki uang sama sekali. Saya dari nol saya bekerja. Sekarang saya kaya raya. Jadi ini produk asli diri saya. Ya, ada Pak. Saya bikin pabrik itu juga dari nol. Ya, dari tidak ada pabrik yang saya buat produk ini sampai sekarang produk ini menjadi berhasil dan membuat saya kaya raya. Ya. Ada apa? Saya punya gelar sampai S3. Ini adalah hasil kepandaian saya. Ini hasil kerja keras saya. Ini adalah produk dari kemampuan saya sendiri sampai saya bisa jadi S3 sampai S-teler. Ini orang-orang yang merasa dia punya kemampuan, punya potensi, punya kepandaian, punya kekuatan, punya apalagi ya, pokoknya usaha-usaha dan sebagainya. Semua itu dari dirinya yang bisa menghasilkan karya-karya yang sekarang dinikmati. Itu adalah dari dirinya sendiri. Orang-orang yang seperti ini patut dikasih satu pepatah yang mengatakan kacang lupa kulitnya. Ya, kacang lupa kulitnya. Oh ya, kita ya nanti saya teruskan ya bahan ini. Jadi saya prolog dulu ini, prolog terhadap orang yang merasa dia mampu berjasa kepada Allah. Kenapa saya katakan orang ini kacang lupa kulit? Ya karena dia nggak sadar dia memiliki hidup itu dari mana. Kamu punya hidup itu kamu yang beli hidupmu. Kamu yang produk hidupmu. Nyawamu itu dari mana? Kamu punya nyawa, apakah itu hasil kerja kerasmu, nyawamu itu? Itu pertama. Yang kedua, banyaklah kalau saya mau deret, misalnya, kamu punya otak. Otak itu hasil usahamu. Sampai bisa jadi sel-sel otak di dalam kepalamu itu. Ya, itu sel-sel otak itu hasil produk kamu yang bisa buat sel-sel otakmu. Coba dipikir, ya. Oh, kamu merasa punya kepandaian kan? Kamu bisa mikir ini kan? Kamu jenius kan? Kamu bisa gelarmu sampai S3, S-teler kan? Nah, itu otak-otakmu itu ya, sel-sel otakmu itu hasil produk kamu. Kamu punya pabrik otak. Pak, dipikir baik-baik. Ya, jantungmu. Ya, kamu pernah beli jantungmu itu? Hasil usahamu itu, jantungmu itu. Ya, lupa kamu. Kalau kamu itu punya tubuh yang tidak pernah kamu beli. Bukan hanya jantung kan? Bukan hanya otak kan? Paru-paru, ginjal, ya kan? Pankreas, liver atau hati. Pernah kamu beli. Nah, itu produk kamu. Kamu yang hebat bisa punya produk-produk seperti itu. Apa dipikir baik-baik. Ya. Kalau kamu merasa Tuhan butuh kamu,
Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, siapa yang bantu? Kamu bantu Tuhan waktu menciptakan langit dan bumi. Kamu bantu Tuhan waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Kamu yang kasih sumbangsih tenaga pikiranmu dan kemampuanmu untuk mencipta. Ada sumbangan dari kamu untuk Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa hidup sendiri atau Tuhan tidak mampu bekerja sendiri. Tuhan butuh kamu. Waktu Tuhan menciptakan binatang dengan beraneka ragam binatang, ya, entah buaya, entah badak, entah burung, entah ikan-ikan di laut. Tuhan menciptakan itu, kamu kasih sumbangan sama Tuhan. Tuhan butuh kamu untuk mencipta. Nah, ini semua kata-kata Tuhan ini, ya saya ringkas, itu diungkapkan oleh Allah kepada Ayub yang merasa dirinya itu waktu itu Ayub sedang jatuh dalam kekecewaan kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan juga. Waktu Ayub sakit tidak kunjung sembuh, dia ngomel sama Tuhan dan Tuhan menjawab Ayub seperti itu. Di mana kamu waktu aku menciptakan ini langit dan bumi dan segala isinya, termasuk binatang-binatang dan sebagainya. Di mana kehadiranmu waktu itu? Kok kamu berani-beraninya menyalahkan Tuhan? Ya, oke. Jadi apakah manusia punya sesuatu itu dari dirinya sendiri? Apa yang kamu miliki sekarang yang kamu tidak pernah mendapatkan atau menerimanya? Semua itu kamu terima. Otakmu kamu terima. Jantungmu kamu terima. Ya, paru-parumu kamu terima. Kepandaianmu asli, produk kamu, kepandaianmu itu pun kamu terima. Jadi sebetulnya tidak ada yang asli kemampuan saya, murni kemampuan saya. Ya, waktu Anda lahir dengan kekuatan Anda sendiri. Hah? Anda lahir dengan usaha Anda sendiri. Anda bisa lahir. Coba. Waktu Anda bayi, pertama kali muncul di dunia ini, Anda bisa cari makanan sendiri. Ya. Berjuang sendiri Anda. Itu hasil produk Anda. Coba. Ya, bayi itu bagaimana bisa lahir, bagaimana bisa punya hidup, bagaimana bisa sampai terus bertumbuh bayi itu. Tanpa pertolongan, yalah, manusia itu memang seringkali, memang harus diakui, kita itu seringkali seperti kacang yang lupa kulit. Merasa diri hebat, merasa diri mampu, merasa diri ini hasil saya, kepandaian saya, produk saya, karya saya, jasa saya. Siapa sih kamu ini yang segala sesuatu yang kamu miliki sekarang yang kamu tidak pernah menerimanya? Ya, saya bersyukur ya firman Tuhan yang selalu menegur dan mengingatkan kita dan menyadarkan, menginjakkan kita sehingga kita jangan seperti kacang yang lupa kulit, ya. Oke,
Coba saya mau usaha. Bisa mencari dulu ya. Tolong sabar deh. Saya mau cari dulu ayatnya. Ini mungkin perlu saya share. Karena nah ini ayatnya. Ketemu ayatnya. Oke, baca 1 Korintus pasal 4 ayat 7. Ya. 1 Korintus 4 ayat 7. Ada teman mau bacakan? Tolong bisa dibukakan mic-nya. Siapa yang mau bacakan, angkat tangan. Aku. Ya, silakan. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Iya, terima kasih. Sudah dibacakan. Coba kalau direnungkan ya, ayat ini bolak-balik, coba saudara baca ayat ini. Sebab siapakah, sebentar saya blok dulu. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ya, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Nah, ini kalimat yang tadi saya kutip. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Nah, ini loh. Gayanya kayak orang yang tidak pernah menerima. Itu dari saya sendiri. Ini saya yang punya ini. Ya, saya yang memiliki ini. Itu orang kacang lupa kulit tuh ya kayak gini. 1 Korintus 4 ayat 7. Sombong. Dengan kata lain itu sombong. Ya, jemaat Korintus ini lagi sombong-sombongan. Ya, ada kelompok-kelompok yang mengutamakan dirinya sendiri, merendahkan kelompok yang lain. Ya, makanya Paulus bilang ini, siapa yang anggap kamu begitu penting? Kamu merasa dirimu penting. Kamu merasa dirimu hebat. Ya. Kamu merasa kamu punya kepandaian-kepandaian dan kehebatan diri. Nah, itu loh. Orang yang nggak tahu diri kan. Oke. Ya. Balik ke pertanyaan tadi. Jadi bukan kita yang berjasa kepada Tuhan. Dan bukan kita yang membutuhkan dan bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Ya, lalu kita merasa berjasa dan Tuhan membutuhkan kita dan saya sudah kasih sumbangsih dari asli diri saya. Ini saya persembahkan buat Tuhan, asli diri saya.
Ya, makanya kalau setiap kali ada persembahan itu kan selalu diingatkan ya. Semua ini pun dari Tuhan. Dan aku persembahkan bagi Tuhan. Apa yang aku miliki ini dari Tuhan. Dan aku menyatakan syukurku kepada Allah. Tidak ada yang asli milikku. Tidak ada, hidupku aja milik Tuhan. Dari Tuhan. Nyawaku dari Tuhan. Mana yang asli milikku sendiri? Tidak ada. Makanya seringkali ungkapan segalanya ini titipan dari Tuhan. Tubuhku aja titipan dari Tuhan. Tubuhku ini tubuh yang sementara dipinjami dan suatu saat juga akan selesai fungsinya, ya kan? Dipinjami sementara. Oke, jadi spiritnya bukan antroposentris, spiritnya adalah teosentris. Semua karena anugerahnya. Semua karena pemberian daripada Tuhan. Bukan kemampuanku, bukan kehebatanku, bukan ini milikku sendiri, hartaku sendiri, kekayaanku sendiri. Semua itu hanya bersifat sementara. Ya, oke. Jadi, kalau begitu, kalau saya bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, itu bukan karena jasaku, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Jadi kalau aku pun dikasih reward, itu tuh aku nggak pantas dapat reward itu. Meskipun Tuhan tuh mau kasih sama kita. Seolah-olah kita itu, wah sudah berjerih lelah dan Tuhan mau kasih reward sama kita. Sebetulnya nggak pantas kita dapat reward itu. Kita mau dipakai Tuhan aja, kita sampai Tuhan mau pakai kita aja, itu sudah suatu penghargaan, itu sudah namanya privilege. Hak istimewa kalau Tuhan mau pakai saya yang sebetulnya sampah ini. Dan aku tidak layak untuk menuntut penghargaan dari Tuhan. Tidak layak. Karena aku ini cuma hamba. Ada yang bilang, Pak, kita sudah bukan hamba lagi, Pak. Kita ini sekarang anak yang punya hak waris. Itu orang nggak ngerti. Nggak ngerti status kita ini hamba itu tidak hilang walaupun kita menjadi anak Allah. Hamba dalam arti hamba dosa yang hilang. Tapi begitu tidak menjadi hamba dosa, kita adalah hamba Allah. Meskipun juga anak Allah. Penekanannya itu tetap ada. Penekanan hamba itu apa? Penekanan anak itu apa? Penekanan murid itu apa? Ya, penekanan sebagai ciptaan itu apa? Semua itu ada maknanya, jangan dihapus. Ya. Nah, itu Lukas 17 ayat 10 itu selalu saya dengungkan. Lukas 17 ayat 10. Jangan lupa. Ya, coba dibaca. Tolong ada yang mau bacakan lagi Lukas 17 ayat 10. Siapa yang mau bacakan? Pak Johan. Pak Andi, saya lagi di Royal, Pak. Oh, iya, ya. Oke. Tapi saya lagi ikut. Oke, teman lain aja bacakan. Siapa yang mau bacakan? Kalau nggak ada lagi ya. Aku lagi, Pak. Silakan. Lukas pasal 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata,
kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Iya, ini loh spirit seorang yang melayani Tuhan tuh ini. Ya, jangan spirit aku berjasa kepada Tuhan. Tuhan berterima kasih kepada aku. Aku kasih sumbangsi kepada Tuhan. Ya, Tuhan merasa berhutang kepadaku karena pemberian-pemberianku kepada Tuhan. Itu spirit antroposentris yang orang nggak tahu diri, ya. Orang nggak sadar bahwa hidupnya semata-mata bergantung kepada Allah. Puji Tuhan, kalau saudara dan saya disadarkan kebenaran ini. Bahwa kita ini bukan apa-apa. Tuhan kalau mau ambil nyawa kita itu, aduh, nggak ada yang sulit lah. Ya, langsung misalnya ada partikel-partikel yang berada di jalur jantung kita ini ya, nadi di jantung kita ini. Lalu langsung buntu, ya sudah, habis. Ya, itu kalau jantung. Kalau di otak, oh, ada apa ini, syaraf-syaraf, ya, atau apa ini, ya itu tadi, ya, peredaran darah yang ada di jantung ini, ya, tahu-tahu pecah, ya. Nah, pendarahan di jantung, di otak, pendarahan di otak, udah nggak bisa apa-apa, langsung kolaps. Banyak kan kejadian pendarahan di otak itu. Kalau otak saudara dan saya sekarang ini masih baik-baik, sehat-sehat, bisa dipakai dengan baik, itu semata-mata anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Kalau sudah saatnya, ya itu terjadi, ya enggak mengharap memang. Kalau bisa ya jangan terjadi pendarahan lah. Siapa yang kepingin terjadi pendarahan? Tapi kalau Tuhan mau itu terjadi, kita tidak bisa menghindari. Tidak bisa, ya sudah. Makanya tetap anjurannya ya jaga kesehatan, ya. Ya, apa ini ya, pokoknya periksa di laboratorium, kolesterol apa, ya sebatas itu yang saudara dan saya bisa. Tapi yang namanya terjadi sesuatu, kadang-kadang tidak bisa dihindari meskipun semua sudah dijaga dengan baik. Ya, contohnya aja sampai ada bisul. Ya, kalau bisul terjadi di bagian tubuh kita seperti entah muncul di pipi saya, entah muncul di tangan, entah di pantat atau di mana bisul itu ya masih, ya memang mengganggu ya, tapi tidak masalah. Tapi kalau bisul itu terjadi di otak Anda, ya apa yang Anda langsung sudah error itu. Kalau bisul terjadi di otak Anda. Ya itulah ketidakberdayaan manusia yang harus saudara dan saya sadari. Makanya jangan sombong. Kalau saudara melihat kerumitan otak manusia itu ya. Kerumitan otak manusia itu. Kita baru tahu bahwa karya Allah ini sampai bisa menciptakan otak itu benar-benar luar biasa. Syaraf-syaraf di otak dan
kerja otak dan memerintahkan fungsi-fungsi tubuh kita. Dengan begitu hebatnya jaringan-jaringan syaraf yang mungkin bisa tak tahu jutaan jaringan, ya, memerintahkan tubuh, segala organ-organ tubuh kita itu, bagaimana itu kalau kita masih bisa menyombongkan diri dan merasa saya semua ini yang kerjakan, saya semua yang kerjakan. Ya, puji Tuhanlah kalau saudara dan saya disadarkan ini. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita sampai hari ini. Dan nanti ada suatu saat semua yang Tuhan titipkan kepada kita sudah saatnya diambil kembali. Atau sudah kadaluarsa, selesai. Ya sudah, harus terima kan? Jangan nggak terima. Ya, jangan marah sama yang memberi. Emangnya yang memberi itu berhutang kepada Anda. Emangnya yang memberi itu menjamin yang diberi itu tidak akan habis dan tidak akan kadaluarsa. Tidak ada janji seperti itu. Semua ini ya fisik kita ini, tubuh kita ini, termasuk kepandaian kita dan sebagainya, itu semua ada waktu kadaluarsanya. Ya, saudara beli obat itu juga ada kadaluarsanya, dan saudara yang saudara miliki dan saya miliki ini juga semua ada kadaluarsanya, dan ada waktunya sudah selesai. Ya sudah harus diterima itu. Jangan tidak terima. Nggak bisa ini semua milikku. Aku harus memiliki selama-lamanya. Tubuhku ini milikku. Aku mau memiliki selama-lamanya. Siapa yang bilang tubuh Anda milik Anda? Ini cuma titipan saja dan ini pemberian, bukan asli produk Anda. Ya, ini perenungan saya juga. Saya sudah lama merenungkan kebenaran-kebenaran ini dan sudah beberapa kali saya khotbahkan juga. Dan supaya saudara dan saya ingat, dan ingat. Jangan lupa. Lupa diri, lupa daratan, lupa lautan. Ya. Jangan lupa, ya, semua ini akan selesai. Ya, kita ini sepertinya hidup ini hanya menanti waktu, bahwa waktu itu akan genaplah waktu kadaluarsa itu, genaplah. Nah, mumpung belum sampai kepada kadaluarsa, mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Memang ada paham hedonisme yang mengatakan sebelum kita mati, mari kita memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Mari kita makan, minum, dan bermabuk-mabukan untuk kenikmatan kedagingan kita sebelum semuanya selesai. Itu juga orang yang sadar bahwa itu semua ada kadaluarsanya, tapi mumpung belum kadaluarsa, mari memuaskan hawa nafsu dengan bersenang-senang terus. Nikmati terus kedaginganmu, nikmati terus ya hawa nafsumu. Ya. Mumpung masih hidup, mari memuaskan, ya, makan, minum, mabuk-mabukan. Tolong mic-nya Bulani Toha. Nah, itu. Jadi seringkali orang tuh lupa diri. Ya, lupa diri. Tapi puji Tuhan, kalau Tuhan selalu mengingatkan,
Dan kita tidak sampai jadi orang yang kayak orang yang hilang ingatan. Hilang ingatan itu parah itu ya. Ya, orang-orang yang merasa ini karya saya, ini kehebatan saya, ini jasa saya kepada Tuhan, ini Tuhan membutuhkan saya. Kalau nggak ada saya, Tuhan juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ini kayak orang yang hilang ingatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita ini diselamatkan dari hilang ingatan yang seperti itu. Ya, kita diingatkan, diinsyafkan, ditegur, dipukul, dihajar, ya, dikoreksi untuk kembali kepada ingatan yang sebenarnya. Oke, hari ini berhenti dulu. Jadi hari ini topiknya adalah introspeksi diri ya. Siapa kita ini di hadapan Tuhan, dan jangan lupa diri, jangan menyombongkan diri, dan jangan merasa kita ini segala sesuatu yang kita punya ini kita persembahkan untuk Tuhan. Ya, apa yang kamu punya yang tidak kamu menerimanya. Ya, semua ini kita terima dari Tuhan. Oke, berhenti sampai di sini. Ada teman-teman yang mau, ya silakan Pak Aryo. Halo, ya. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah bukan merubah hanya sikap kita pada Tuhan, bersyukur dan sebagainya, bukan hanya itu, tapi juga horizontalnya juga perlu ditoto lagi karena mindset baru ini. Iya. Yaitu kalau kita berkata, ini penemuan saya loh, sebelumnya ini belum ada loh yang pernah menemukan ini, penemuan saya ini, itu pasti dirubah. Oh, ini saya merasa penemuan omongan ini saya dapat dari Tuhan yang mengingatkan saya tentang hal ini pada saya. Jadi kita merubah dalam segala kata, sikap, tindak tanduk kita seperti yang ini tadi. Yes. Itu jadi yang perlu, yang horizontal yang penting. Nek sing vertikalnya mungkin ya urusan satu sama Tuhan ya mungkin lebih mudah. Tapi kalau horizontal, itu terlalu luas cabang-cabangnya. Itu misalkan kita mesti hati-hati lagi tuh cara menyampaikannya, enggak boleh. Itu udah saya original saya loh. Sebelumnya saya lihat bisa yang nulis itu di buku enggak ada. Padahal itu pun ya banyak yang bantah. Bojo, itu banyak yang jarang menemukan. Iya. Kenal. Atau juga ada paten. Itu betul-betul memang hak paten. Dia bilang, saya ini sebetulnya bukan yang menemukan, Tuhan yang bisi saya. Terus saya sampaikan dan lantas diberi paten. Mesti kata-katanya ruwet, bukan? Jadi ruwet, Pak. Tidak sederhana. Iki beku. Itu aja. Kamu saya kamu saya tutup. Itu kata-katanya harus dirubah ya, Pak ya. Karena mindset baru ini. Ini sing angel. Ini sing angel. Yes. Sing horizontal sing angel. Oke. Terima kasih pendapatnya Pak Aryo. Jadi kita harus sadar semua ini pemberian dari Tuhan, bukan hasil karya saya. Jangan, wah ini asli dari aku. Ya. Saya pernah itu juga mengungkapkan kebenaran ini, bahwa asli dari kamu, asli dari kamu. Padahal kamu ini juga baca bukunya orang lain atau pernah belajar juga dari orang lain. Dan terbentuklah pikiran-pikiran kita dari segala yang pernah kita mendarat di pikiran kita ini terolah
Dan sampai timbul juga pikiran-pikiran tanda petik sepertinya baru dari saya, tapi pikiran baru dari saya itu pun juga hasil produk dari kekompleksan hal-hal yang pernah saya terima selama ini. Dan juga dari Tuhan tentunya, pencelikan mata rohani dari Tuhan. Dan apakah betul itu asli saya saja yang punya pendapat seperti itu? Belum tentu. Bagaimana 6 miliar manusia di dunia ini atau 7 miliar manusia di dunia ini. Tidak ada yang punya pikiran yang kayak kamu. Ya coba aja diteliti dari 7 miliar. Ya toh kalau misalnya betul-betul semua bisa mengungkapkan pendapatnya. Apakah tidak ada yang persis sama seperti saya pendapatnya dari 7 miliar manusia? Ya, oke. Andi. Silakan Pak Johan, Iya, silakan. mau tambahkan sedikit aja Pak Andi, mungkin bagi orang-orang yang merasa diri tadi lupa ingatan, mesti perlu baca di Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai 10 mungkin Pak Andi, yang menyatakan apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Yes. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dahulu, lama sebelum kita ada. Itu Pak Andi. Ya. Terima kasih tambahannya Pak Johan. Ya. Kemudian saya tambahkan dikit Pak Andi, saya dapat sedikit moto atau ini ya, mengingatkan dengan satu kata itu terima kasih, 2 kata, terima kasih. Terima menandakan bahwa segala hal yang kita miliki itu kita terima dari Tuhan, dari Allah kita. Semua hal apapun ya, bahkan yang terutama keselamatan itu anugerah. Dan hal-hal kecil sekalipun, lalu kasih itu berarti sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dan juga begitu banyak anugerah, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, apapun berkat itu. Mau jadi doa, sesuatu, pokoknya hidup menjadi terang dan garam dunia. Jadi moto terima kasih itu selalu membekas di saya punya otak saya. Iya, jadi bagus saya sekali. tidak boleh sombong. Ya. Terima kasih masukannya Pak Johan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Jadi dari pengkhotbah tadi dikatakan ya memang di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Yang saya kira baru ternyata sudah ada sejak lama. Ya. Apakah dari pikiran Adam dan Hawa sampai pikiran John Calvin, hanya John Calvin yang menemukan? Ya tidaklah. John Calvin sendiri aja menyadari bahwa dia dapat sumber banyak dari Agustinus. Agustinus apa asli dari Agustinus? Ya juga tidaklah. Agustinus juga dapat dari Rasul Paulus. Rasul Paulus apakah dia dapat dari murni dirinya sendiri? Ya tidaklah. Rasul Paulus pun dapat dari banyak kebenaran perjanjian lama yang sudah dinyatakan. Ya, jadi semua itu bukan asli kita. Ya. Tidak ada monopoli kalimat Kristen. Ini monopoli saya ya. Tidak boleh ada yang mengutip kalimat saya ini. Kalau ada yang mengutip harus bayar sama saya. Nah, kita bolak-balik ngutip perjanjian lama, perjanjian baru lah kok kita tidak bayar. Itu hak ciptanya itu. Mengutip perjanjian lama, mengutip perjanjian baru, mesti bayar itu, hak cipta itu. Ya, toh. Aslinya kan memang perjanjian lama, perjanjian baru aslinya itu. Kita mesti bayar sama Rasul Paulus itu. Hah? Kita mesti bayar sama siapa lagi? Yesaya, Yeremia. Bayar itu. Kalau ngutip-ngutip itu. Ya, keturunannya Yesaya itu saya harus kasih sumbangan sama keturunan Yesaya sama keturunan Rasul Paulus itu kalau ngutip-ngutip ayat. Konyol ya toh. Ya, asli diriku, asli pendapat
aku, tidak ada yang seperti aku. Sombong. Meskipun memang karya dia itu menjadi berkat bagi banyak orang, tapi harus disadari semua itu pun juga anugerah Tuhan. Ya. Nah, kalau misalnya John Calvin mengajarkan predestinasi, ini predestinasi ini asli John Calvin. Ya, berarti siapapun yang sekarang mengajarkan predestinasi harus kasih sumbangan sama keturunannya John Calvin. Predestinasi. Banyak yang seolah-olah predestinasi adalah penemuannya sendiri. Ya, itu bukan penemuanmu sendiri. Itu kamu sudah ngutip-ngutip dari yang sebelumnya. Dan itu pun yang sebelumnya juga bersumber dari Allah. Ya, puji Tuhan lah kalau kita sadar kebenaran ini, tidak sampai jadi orang arogan yang sok benar sendiri atau sok paling pintar sendiri, atau yang merasa punya ya temuan-temuan sendiri. Oke, ada Bu Willy, silakan. Bu Willy. Ya, Pak Andi, maksudnya kita selalu diingatkan bahwa di dalam itu pun saya rasa juga di Roma selalu ingatkan kita 11:36 bahwa segala sesuatu itu dari Dia, Yes. oleh Dia dan kepada Dia. Jadi mungkin memang kita harus selalu diingatkan selalu dengan keberadaan ini gitu. Sehingga ya kita menyadari bahwa Allah lah yang memberikan semuanya itu sesuai dengan penentuannya gitu, sesuai dengan bagaimana Dia ingin gerejanya itu dibangun dan diperlengkapi begitu, Pak Andi. Benar. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Mas. Yes, Roma 11 ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang dari murni asli dari diri kita. Tidak ada hal yang murni asli dari diri kita yang Tuhan harus berterima kasih kepada kita. Ya, semuanya dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Sumbangsi apa yang dari diri Anda yang membuat Allah perlu berterima kasih kepada Anda? Ya. Apa yang benar-benar asli dan murni dari diri Anda sehingga Allah merasa berhutang kepada Anda? Ya, ini golongan orang-orang yang hilang ingatan. Saya kok lebih senang pakai kata hilang ingatan meskipun ya bukan sekedar lupa ingatan, hilang ingatannya itu sudah. Ya, bersyukur. Siapa lagi yang mau kasih sharing? Silakan. Kasih angkat tangan. Tidak ada ya. Kalau kita lihat di Mazmur ya, Daud juga mengatakan dirinya bodoh karena dia begitu iri hati dengan orang yang maksudnya sukses dan dia pikir itu semua orang fasik itu mendapatkannya semua dari diri mereka. Sampai Tuhan yang memberi dia menyadarkan dia bahwa sebenarnya Tuhan sedang menaruh mereka di tempat-tempat licin. Akhirnya dia bilang, dia sadar bahwa hanya dengan nasihat Tuhan lah bahwa dia yang perlu dia lihat itu nasihat Tuhan untuk tuntun dia gitu, bukan untuk melihat kemakmuran orang fasik gitu, Pak. Iya, betul. Jadi orang fasik itu pun dikira mereka hebat dari diri mereka. Mereka itu rapuh sekali. Bentar lagi hidupnya juga akan habis. Ya. Tapi jujur kita orang percaya seringkali termakan, Pak. Iya, betul.
Yang ini yang menjadi pergumulan kita untuk belajar. Seringkali tergoda ya melihat. Ya, termakan, Pak. Wah, mereka kok enak ya. Mereka kok bisa menikmati. Kita ini yang percaya kok malah tambah sengsara kita ini. Nah, itu Mazmur 73. Itu yang saya sudah khotbahkan di, kalau mau dengar Mazmur 73 itu ada di podcast ya. Podcastnya Stris Ngagel. Ya, saudara yang enggak tahu podcast ya ini perlu download di Android-nya, di aplikasi handphonenya Android, di Play Store, download podcast, lalu itu nanti di podcast itu dengar Stris Ngagel ya, atau RMC Radio ya, RMC Radio Surabaya. Nah, itu khotbah saya Mazmur 73 lengkap. Ya, lengkap, cuma itu bukan video, itu audio. Jadi itu khotbah saya kalau nggak salah sudah sekitar 15-16 tahun yang lalu. Ya, banyak yang teman-teman yang juga merasa dapat berkat dan dikuatkan melalui khotbah itu. Ya, bagi yang banyak pergumulan, banyak kesulitan, tantangan. Mazmur 73. Oke, demikian. Saya bersyukur karena Tuhan selalu mengingatkan kita, menegur kita supaya jangan sombong, jangan arogan, jangan merasa diri ini asli dari hasil karyaku, kehebatanku, dan seterusnya. Demikian teman-teman, kita sudah sampai pada waktu yang terbatas dan kita harus pamit. Nanti malam kita akan lanjut dengan Q&A dengan tema kebebasan dan tanggung jawab manusia. Bagi teman-teman yang belum belum melihat obrolan santai, silakan lihat di YouTube ya, dengan tema kebebasan dan tanggung jawab manusia. Saya ingatkan sekali lagi, tanggal 9 Agustus ada pembukaan semester Stris. Ya, bagi teman-teman yang mau daftar Stris, silakan mendaftar. Ya, pelajaran-pelajaran Stris sudah ada juga di website. Silakan masuk di websitenya Radio RMC, www.rmcsurabaya.net. www.rmcsurabaya.net. Di situ ada kolom Stris. Saudara bisa lihat di kolom Strisnya itu ada pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan dalam semester ini. Saudara juga bisa lihat di Facebooknya Stris Ngagel juga ada. Ajak teman-teman untuk ikut Stris. Jangan lupa ajak teman-teman, jangan Stris dinikmati sendiri. Ya, mungkin saudara akan sulit cari teman yang mau masuk Stris, tapi jangan karena sulit saudara malas. Ya, dari 1000 teman Anda, mungkin Anda cuma dapat 2 yang mau masuk Stris. Tidak apa-apa, 2 jiwa itu sangat berharga.
Masa dari 1000 nggak ada satupun yang mau ikut stris? Saya yakin pasti ada, ya. Atau teman Anda yang kurang banyak. Ya, kalau teman Anda ada 100.000, wah, itu dikasih tahu lagi tentang stris. Pasti ada yang mau. Ya, saya pun siap selalu kasih stris kepada link stris itu kepada siapa saja supaya terus mau belajar. Punya teman baru, langsung perkenalkan stris, ya. Nggak usah malu. Atau jangan males mempromosikan stris karena betul-betul boleh jadi berkat bagi banyak orang yang merindukan kebenaran. Oke. Ini host ini mestinya kasih terus informasi stris dan juga pembukaan semester. Nah, ini sudah dimasukkan. Ya, pendaftaran stris, lalu juga ini tinggal klik ya linknya, ini ada di chat, kolom chatnya Zoom, di kolom chatnya YouTube juga. Oke, sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Dan kalau bisa Bu Dor pimpin doa, Ibu Dor. Apa masih standby, Ibu Dor on call? Masih Bapak. Ya, silakan Ibu Dor bisa pimpin doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang pemurah, pengasih dan penyayang, yang memanggil kami untuk hidup bagi Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri berjalan di dalam dunia yang penuh dengan bahaya ini. Tuhan mendampingi kami dengan janji-janji, dengan kasih setia, dengan berbagai pengajaran dari hamba-hamba-Mu yang setia dan baik. Tuhan boleh menolong kami sehingga kami boleh selalu merindukan Tuhan melalui berbagai pengajaran yang baik dan benar. Terima kasih pada kesempatan ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan pengajaran dari Bapak Pendeta Andi. Tuhan Yesus memberkati agar walaupun sedikit yang kami dengar, mungkin juga banyak yang kami dengar, sesuai dengan daya tangkap kami masing-masing. Tuhan memberkati agar kami makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan seperti kami untuk mendengar pengajaran yang baik dan benar dari Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menumbuhkan rasa ingin tahu, keinginan belajar yang terus-menerus dalam diri kami, agar kami belajar tiap waktu, dan lewat pembelajaran itu kami mencintai Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kami berkarya, berperilaku sebagai orang Kristen sejati. Berkatilah program-program dari hamba-Mu, biarlah Tuhan pakai program ini untuk mencerdaskan, untuk membuat orang-orang percaya mendengar dan semakin hari mengenal Kristus dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur untuk semua ini. Kami berdoa untuk seluruh kerinduan kami, baik untuk pembukaan semester nanti. Kami percaya Tuhan akan menolong agar semua kami boleh yang memiliki kerinduan, Tuhan kami mampukan kami untuk kami bisa mengikuti
program pembelajaran distris dengan baik dan benar. Kami sadar bahwa Tuhan yang sanggup menolong kami. Karena itu kami menaruh semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati semua peserta Zoom, berkati semua peserta yang ada di YouTube. Berkati secara khusus anakmu, Bapak Andi Halim, dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan berpikir yang sungguh-sungguh datang dari Tuhan untuk mencerdaskan kami, menolong kami untuk mengasihi Kristus. Kami bersyukur dan sungguh bersyukur untuk semua pembelajaran ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri sesi pembelajaran ini. Tuhan terus menolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin.